Nah Pak, menyambung ke keadaan lagi situasi masih pandemi ini Pak, Ya. kondisi pangan saat ini seperti apa Pak? Jadi menghadapi pandemi ini terus terang memang menjadi satu yang anomali karena biasanya industri pangan itu mengalami peningkatan penjualan pada saat musim puasa dan lebaran. Ya, April Mei kemarin itu sebetulnya puncak-puncaknya. Namun demikian tahun ini sangat anomali sekali, pada justru April Mei itu yang terendah akibat ini karena terkait dengan PSBB, terkait dengan pembatalan aktivitas segala macam. Nah, kemudian daya beli masyarakat sangat drop sekali. Sebetulnya daya beli masyarakat tuh yang paling terkena itu adalah kelas menengah bawah. Karena mereka banyak yang income-nya itu tidak tetap, harian dan juga informal, sehingga ini yang paling terdampak. Dan bagi masyarakat menengah atas sebenarnya mereka punya uang, punya daya beli, namun mereka ketakutan dan juga pembatasan kegiatan sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan uangnya secara normal. Akibatnya baik menengah atas maupun bawah sama-sama mengurangi konsumsi. Dan kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi Indonesia itu biasanya 5% lebih, ini justru malah minus 5% gitu. Nah, akibatnya pertumbuhan industri makanan minuman yang biasanya di atas 7% tahun lalu itu 7,9%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi tahun ini hanya 0,22% sampai semester 1 kemarin. Ya, kita masih tetap tumbuh karena tertolong oleh kategori pangan yang dibutuhkan masyarakat semasa pandemi ini seperti industri susu, bumbu-bumbuan, pangan-pangan fungsional, kemudian pangan instan, pangan frozen itu tumbuhnya cukup baik. Tapi banyak kategori yang turun, seperti minuman turun, kemudian secondary needs juga turun, dan lain sebagainya. Tapi secara overall kita masih bisa bersyukur, masih bisa tumbuh 0,22. Di tengah pertumbuhan ekonomi minus 5,23. Nah, ini saya lihat seperti itu. Nah, ada hal yang bergeser, behavior dari konsumen. Behavior konsumen ini sekarang lebih perhatian ke food safety. Nah, food safety ini menjadi satu hal yang sangat menjadi perhatian konsumen, sehingga sekarang produsen mau tidak mau food safety itu menjadi satu prioritas gitu. Dan kemudian kita kalau perhatikan juga pola pemasaran juga berubah. Ya, karena waktu PSBB kemarin banyak yang tutup dan lain sebagainya, sehingga pola pemasaran online itu meningkat dan lain sebagainya ini. Dan juga tentunya terkait dengan loyalitas brand. Loyalitas brand ini semakin menjadi pudar karena banyak konsumen sekarang yang lebih memilih prioritas barang yang tersedia tapi yang penting aman gitu. Apabila dia favorit merek tertentu tapi tidak tersedia di toko, pada saat pandemi ini mereka dengan mudahnya switching karena mereka ketakutan kalau nggak dapat barang dan lain sebagainya. Kalau dulu nggak ada di toko, mereka nunggu, misalnya nunda dulu pembeliannya. Tapi sekarang sudah nggak begitu. Tapi begitu nggak ada di toko, mereka langsung switching mencari produk-produk baru. Nah, ditunjang lagi generasi milenial. Generasi milenial ini memang secara basicnya mereka itu sangat tidak loyal terus terang. Jadi sangat kepengen mencoba yang baru terus. Nah, makanya sebenarnya ini adalah kesempatan bagi newcomer, industri newcomer untuk menawarkan produk-produk barunya seperti itu. Oke, jadi memang basisnya generasi milenial itu sudah tidak loyal. Bukan loyal, ya? Tidak loyalnya itu sebetulnya dalam arti positif, karena generasi milenial itu senang mencoba produk-produk yang baru, senang mencari sensasi yang baru, senang mencari experience yang baru. Nah, demikian juga terhadap produk yang tadi saya katakan perubahan behavior selama pandemi ini karena tadi mudah switching ke brand lain karena prioritasnya adalah ketersediaan dan food safety.
Ya, jadi mereka sudah tidak lebih prioritaskan brand. Nah, ditambah generasi milenial ini. Nah, inilah sebenarnya kesempatan bagi newcomer, produsen-produsen baru untuk masuk gitu. Nah, tapi memang menjadi tantangan bagi yang incumbent, produsen-produsen yang punya brand yang lama, besar, ya. ini harus menjadi perhatian, harus terus berinovasi karena kebutuhan generasi milenial itu kan pengen coba terus yang baru. Bahkan banyak produk baru yang diberikan experience sedikit, milenial ini mencoba seperti itu. Nah, inilah uniknya perubahan-perubahan zaman yang sekarang terjadi seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang generasi milenial atau generasi Z nih Pak, yang notabene mungkin saya adalah salah satu dari generasi itu. Ya. Ada hal yang menarik dikatakan kalau misalnya di satu riset, generasi milenial atau Z ini cenderung memiliki kecenderungan untuk mudah berganti-ganti dalam hal tadi konsumsi juga, atau mungkin dalam hal juga masalah karir nih Pak. Kan kalau saya lihat nih, berkaca dari Bapak dari kuliah tadi, lalu masuk selesai kuliah sampai sekarang masih di industri yang sama gitu. Nah, tanggapan Bapak tentang hal ini seperti apa? Ya, ini memang satu tantangan baru bagi perusahaan ya. Karena kami juga merasakan di perusahaan saya sendiri pun juga generasi-generasi Z ini sangat mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tapi ada positifnya juga. Positifnya adalah generasi ini bisa menunjukkan satu perubahan-perubahan di dalam manajemen. Hal-hal baru yang bisa diperkenalkan ke manajemen ini juga positif. Nah, sehingga di dalam perusahaan ini menjadi dilema. Kalau kita yang pola lama itu kan selalu melihat karir itu berdasarkan lama kerja, loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya generasi-generasi Z ini atau generasi milenial ini menjadi satu dilematis. Bagaimana dengan yang lama ini, sedangkan yang baru seperti ini. Baik itu dari sisi kompensasinya dan lain sebagainya. Bagi perusahaan, kita butuh ide-ide baru dari generasi milenial ini untuk kita bisa bertahan dan bahkan bersaing di pasar global seperti itu. Tapi di satu sisi, bagaimana kita harus memperhatikan karyawan-karyawan yang lama ini. Nah, inilah uniknya, sehingga kita kadang-kadang harus membuat kebijakan yang mix antara lama dan baru ini seperti apa, dan bagaimana kita memperlakukan yang lama, bagaimana kita memperlakukan yang baru. Nah, ya inilah. Dan saya yakin ke depan perusahaan yang bisa mengkombinasikan dua hal ini, itulah yang sukses. Berarti sebenarnya ya setiap generasi ada kurang dan lebihnya ya Pak ya. Benar. Jadi asalkan kelebihannya, kekurangannya tidak selalu dilihat sebagai ancaman ya Pak, yang gimana secara perusahaan bisa menangani hal tersebut ya. Jadi mungkin ada nggak Pak saran bagi milenial sendiri nih, mungkin masih sering bingung gitu, mungkin bisa jadi tidak konsisten atau cenderung mudah berubah karena masih belum yakin gitu. Karena mungkin model yang banyak muncul sekarang adalah orang-orang yang kayak latar belakang yang berbeda sama yang dijalankan gitu, tapi akhirnya sebenarnya masih ada loh yang dari awal sudah berada di jalurnya, konsisten gitu di jalurnya. Jadi kalau saya melihat gini, memang generasi milenial keunggulannya adalah dia sangat pandai sekali melihat situasi di luar. Bagaimana mengumpulkan informasi secara cepat dari luar, ini salah satu keunggulan ya. Sehingga kadang-kadang membuat generasi milenial ini tidak konsisten itu. Wah, saya lihat ini kayak gini. Nanti sebentar lagi dia melihat informasi lain lagi seperti ini. Nah, saran saya bagi generasi milenial harus punya prinsip tetap. Prinsip itu harus tetap dipegang bahwa saya mau jadi apa. Saya mau jadi apa, jangan sampai karena kemudahan itu dia mudah berpindah-pindah sehingga semua mau akhirnya menjadi tidak terjadi semua gitu. Nah, tetap menurut saya konsistensi itu menjadi penting. Jadi mau generasi apapun konsistensi penting pertama. Kedua, saya selalu menekankan kalau saya menerima karyawan khususnya level manajerial, saya harus menekankan berjiwa entrepreneur. Ini sangat penting sekali.
Kita mau jadi entrepreneur, mau jadi karyawan, atau mau mengabdi dimanapun, jiwa entrepreneur itu sangat penting sekali. Ya, jadi saya selalu mengatakan seorang entrepreneur harus berjiwa profesional, seorang profesional pun harus berjiwa entrepreneur juga. Gitu. Jadi ini yang paling penting. Katakan misalnya generasi milenial mau jadi entrepreneur atau menjadi pengusaha sendiri. Karena saya lihat banyak lulusan-lulusan baru IPB yang di Mentors Leaders itu, mereka pengen jadi pengusaha sendiri. Saya bilang tidak, sangat bagus sekali dan saya dorong. Tapi sebagai pengusaha tetap harus profesional. Salah satu kunci adalah kalau kita menjadi pengusaha, kita harus profesional paling tidak dalam bidang keuangan. Jangan menyampurkan keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan. Kadang-kadang banyak kegagalan perusahaan sendiri itu karena nganggap ini uang sendiri, ya udah saya pakai aja untuk keperluan keluarga, untuk keperluan ini sendiri dan sebagainya. Nah, menurut saya itu tetap harus dijaga secara profesional. Kalau perlu dia harus menentukan saya pantas digaji berapa, meskipun itu perusahaan saya gitu. Nah itu sangat penting sekali. Jangan asal-asal ngambil, butuh berapa ngambil, nah lama-lama akan jebol. Banyak perusahaan yang seperti itu ya. Di samping itu profesional juga dalam mengambil kebijakan. Jangan mentang-mentang saya pemilik, terus saya anggap bahwa apapun saya harus bisa lakukan. Nah kita harus secara profesional melihat dan menganalisa. Tindakan karyawan saya benar atau enggak, seperti itu. Saya sebagai pemilik, apakah saya memutuskan yang benar atau tidak? Nah, itu harus dijaga. Jadi tadi ya konsistensi, berjiwa entrepreneur seperti itu ya, dan itu harus tetap dijaga. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti konsistensi masih tetap jadi kunci ya? Saya kira ya. Jadi harus konsisten dan harus punya ini. Apa yang menjadi tujuan kita gitu, itu prinsip ya, itu penting dijaga. Dan tentunya selain profesional, saya juga berharap generasi baru ini harus do your best, apapun dimanapun. Jadi saya sendiri punya pengalaman kok, saya ingin melakukan semuanya yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan saya yang terbaik. Dan mungkin karena beda saya terus terang selama dulu kerja di perusahaan pun saya tidak pernah menuntut mau dikompensasi berapa, ya, remunerasi berapa, tapi saya selalu berprinsip saya do my best. Dan ternyata entah gimana pemilik itu melihat apa yang saya kerjakan sehingga saya dipercaya dengan berbagai jabatan dan kompensasinya seperti itu. Nah, saat tidak mengkhianati ya Pak? Iya, saya kira itu yang penting. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih makna sukses untuk seorang Pak Adi Lukman? Success is a journey. Jadi tidak ada, it's not destination. Ya, jadi sukses itu selalu kita perjuangkan. Dan kita, menurut saya, bukan wah saya udah sukses gitu. Saya kira tidak. Jadi apa yang kita capai saat ini, menurut saya satu perjalanan, ya, satu perjalanan. Dan tentunya ini yang harus terus diperjuangkan. Tadi itu bahwa saya akan melakukan yang the best yang bisa saya lakukan. Jadi saya tidak pernah merasa, oh ya udah saya udah sukses mau ngapain ini, ujung-ujungnya apa kesombongan gitu. Nah ini yang saya tidak berharap, dan mudah-mudahan teman-teman semua punya prinsip yang sama bahwa success is a journey, itu sangat penting sekali. It's not the destination. Ya. Gitu. Mantap sekali. Jadi tetap harus menjaga rendah hati, mengingat dan harus tetap kerja keras ya Pak. Walaupun sudah rasanya sudah di puncak gitu. Biar tidak terlena ya Pak. Ya, jadi saya kira itu. Jadi tetap harus waspada dan supaya kita tidak merasa bahwa wah saya udah orang sukses seperti itu. Nah Pak, pesan untuk pemuda nih Pak, bagi yang sekarang untuk jadi pemimpin masa depan, apa nih Pak pesannya? Ya, jadi tentunya karena kita di Indonesia, saya berharap bahwa dasar-dasar dari founding father kita harus tetap dijaga ya. Jadi semua pemimpin saya berharap punya visi yang sama dari founding father kita, menjaga
dasar negara kita Pancasila. Ini sangat penting sekali ya, karena Indonesia itu sebetulnya unik dan punya kekayaan yang luar biasa. Dengan Pancasila ini sebetulnya bisa menjadi percontohan atau role model bagi negara lain gitu, karena tidak banyak negara di dunia ini yang punya kebinekaan yang seperti di Indonesia ini. Bayangkan kita punya suku bangsa yang banyak, kita punya prinsip agama yang banyak dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini yang mau jadi pemimpin apapun ini penting menurut saya ya. Dan kita harus bersama-sama menjaga ini. Kebinekaan ini, diversity and unity ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali bagi calon pemimpin kita. Mau berkarya dimanapun ya. Kemudian yang tadi saya bilang harus konsisten dan punya prinsip ya, punya prinsip, dan prinsip-prinsip itu harus diperjuangkan dengan jalur yang benar. Kemudian bagi lulusan IPB khususnya, jangan berkecil hati dibilang institut fleksibel banget. Menurut saya mau berkarya dimanapun itu bagus, dan pasti ada kaitannya. Mau kerja di perbankan, ilmu yang kita peroleh itu pasti ada manfaatnya. Dan apalagi di IPB sudah dikembangkan bagaimana kita membangun nalar ya. Jadi itu yang saya lihat bagi alumni-alumni kita sangat penting gitu ya. Nah, tentunya bagi yang berikutnya adalah karena kita bicara tentang peranan alumni ya. Tentunya saya berharap kalau bisa antara alumni itu saling menguatkan gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau antara alumni saling menguatkan, tentunya kita bisa menggalang satu kekuatan untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ini, dan tentunya berdampak positif bagi IPB sendiri ya, karena pasti peringkat IPB ini naik, saya yakin salah satu faktor karena alumni juga. Nah, itu harus dijaga sehingga dengan demikian kita bisa bersama-sama membangun alma mater kita dan membangun berkontribusi bagi pembangunan Indonesia maju seperti itu. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari wawancara bersama Pak Adi Lukman kali ini. Walaupun berbagai generasi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, harus tetap dijaga, tetap dengan dua kunci, konsistensi dan punya prinsip. Karena sukses adalah perjalanan. Baik Pak, kita menutup wawancara kali ini, kita jargon bareng dulu Pak. Ya. Ya, jadi Leaders Talk punya jargon. Leaders Talk, do good deeds, stand up and lead. Gitu ya Pak. Oke, kita bareng-bareng ya Pak ya. Leaders Talk, do good deeds, stand up and lead. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Mari kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita berikan, dan kita tetap bersatu untuk Indonesia maju.